Setelah terpisah dengan Tara di sebuah jembatan, nasib Head tak diketahui lagi juntrungannya. Ternyata selain membawa Rick Grimes, Anne alias JD setelah lebih dulu membawa Head. Itulah alasan sahabat Tara ini tak pernah muncul lagi dalam series The Walking Dead sampai ke season final. Bagaimana nasib Head selanjutnya dan adakah hubungan antara Commonwealth dan CRM? Mengingat Persemakmuran yang diketuai Pamela Milton juga merupakan komunitas yang maju dan memiliki fasilitas modern layaknya CRM. Untuk kalian yang mengikuti series The Walking Dead War Beyond, pasti pernah mendengar istilah POTUS Project, yang berkaitan dengan hancurnya Omaha dan kampus koloni. Semuanya akan kita bahas tuntas dalam konten ini, so simak sampai selesai untuk mendapatkan semua jawaban di atas. Anak nongkrong pada dasarnya Civic Republic Military atau yang lebih kita kenal dengan CRM merupakan organisasi yang dibuat khusus untuk live action dari komik The Walking Dead, alias CRM tidak pernah ada dalam versi komiknya, seperti karakter Daryl Dixon. CRM secara keseluruhan dan detail terjelaskan dalam spin-off The Walking Dead yaitu The Walking Dead War Beyond, yang hanya berjumlah 2 musim. Namun, organisasi ini juga muncul dalam series originalnya dan Fear the Walking Dead. Untuk War Beyond, serial ini sepertinya dibuat khusus memang untuk memperkenalkan CRM, di mana nantinya kemungkinan besar akan dilanjutkan dalam spin-off Rick Grimes and Mission, dan sedikit pada Dead City serta Daryl Dixon. Pada dasarnya, diciptakan CRM memang dibutuhkan untuk pengembangan kisah ke arah science fiction, yang template-nya seperti Umbrella Corporation atau Fireflies dalam Resident Evil dan The Last of Us. CRM merupakan organisasi militer dan kepolisian di dalam Republik Sipil, pasca terjadinya kiamat akibat wabah zombie. Merupakan sebuah peradaban yang maju dan otoriter. CRM memiliki banyak pasukan terlatih, kendaraan mutakhir seperti mobil militer dan helikopter yang digunakan untuk mengumpulkan sumber daya, termasuk manusia seperti Rick Grimes dan Head. CRM begitu kuat dan melampaui semua kekuatan villain dalam universe The Walking Dead. Civic Republic begitu terorganisir, mulai dari army yang terlatih, senjata yang mumpuni, sumber daya peralatan dan kendaraan seperti helikopter yang tidak dimiliki oleh komunitas atau organisasi lain di dalam The Walking Dead. CRM memiliki misi untuk membangun kembali peradaban yang hancur seperti semula dan tak berkompromi pada siapapun yang mengancam tujuan itu. Hal inilah yang pada ujungnya membuat CRM sering menggunakan metode yang sangat brutal untuk menghalau semua ancaman yang menghadang, termasuk genosida massal ribuan orang. Melakukan konspirasi untuk mendapatkan keinginan mereka dan tak segan-segan untuk menjadi licik dan berkhianat pada pihak manapun, termasuk aliansi mereka sendiri. Terungkap bahwa pemerintah sipil CRM sebagian besar tidak mengetahui apa yang dilakukan militer mereka di luar temboknya, dan CRM akan tetap melakukan hal seperti ini, menghabisi siapa saja yang mencoba memberitahu pemerintah tentang tindakan CRM. Warga biasa CRM juga terbukti tidak mengetahui sifat asli CRM. CRM memiliki lambang yang simpel, yaitu 3 lingkaran yang saling berkaitan, melambangkan aliansi 3 yang mengacu pada 3 wilayah aliansi, yaitu Philadelphia, Portland, dan Nebraska, yang juga termasuk komunitas satelit kampus koloni, dengan diketuai oleh Elizabeth Kublik. Alliance of the Three sepenuhnya muncul di The Walking Dead War Beyond dan series teranyar Rick and Mission Upcoming. We are the last hope adalah slogan untuk CRM yang sering diucapkan para army maupun ketuanya. Anak nongkrong, seperti yang telah disebutkan di depan bahwa CRM merupakan organisasi yang sangat maju.
Mereka memiliki banyak sumber daya dan dengan kekuatan serta fasilitas yang ada, para tentara CRM mengumpulkan sumber daya seperti minyak yang tampak pada karakter Isabel dalam FTWD. Juga sumber daya manusia yang dianggap mumpuni seperti yang dilakukan Jedis pada Head dan Rick Grimes. Tapi Civic Republic Military tak lengah dengan apa yang paling penting untuk ditemukan dalam dunia yang dilanda wabah zombie. Ya, mereka mencoba mencari cara untuk mengatasi hal ini. Dan CRM memiliki sumber daya ahli seperti Dr. Leo Bennett, Dr. Laila Belshaw, dan calon ilmuwan Hope Bennett. Dan hal ini merupakan salah satu misi besar dari CRM, membantu membangun kembali peradaban seperti semula. 2 tahun setelah zombie apokalipto, Letkol Elizabeth Kublek dan Mayor Jenderal Bill menyusun rencana baru dengan istilah POTUS Project yang melibatkan para ilmuwan dan bertugas untuk mengembangkan cara memperlambat proses resurrection pada manusia yang mati dengan menggunakan semacam gas. Untuk menguji pekerjaan mereka, CRM membawa ilmuwan yang baru saja digigit atau menggunakan orang-orang sebagai subjek tes. Hal ini kemudian mempertemukan Civic Republic dengan sekelompok besar orang yang selamat dan terdapat dalam wilayah barang rongsokan di Virginia. Hingga membuat kesepakatan dengan pemimpin mereka, yaitu Anne. Anne harus membawa para survivors yang kuat atau tawanan yang baru saja tergigit. CRM akan menggantinya dengan sumber daya yang sangat dibutuhkan Anne dan kelompok scavenger, seperti panel surya, helipad, apartemen dalam kontainer, dan berbagai barang kaleng seperti saus apel. Sistem penilaian yang digunakan organisasi ini untuk survivor yang ditangkap ditandai sebagai E, yang merupakan penyintas yang baru saja terinfeksi dan dimaksudkan untuk digunakan mempelajari virus, atau B, survivor kuat yang bersedia bertarung, yang akan dilakukan N pada tawanan itu sebelum pengiriman. Hal inilah alasan mengapa N atau Jedis melepaskan Winslow, Walker berbahaya yang sengaja dimodifikasi N untuk dilawan oleh Rick Grimes. Ketika Jedis terdesak dan harus menyerahkan seseorang untuk dibawa ke CRM, Jedis mengatakan bahwa Rick adalah seorang B. Namun seperti yang ia katakan pada Hulk, bahwa ia telah membawa sesuatu yang sangat berharga bagi CRM. Hal ini mengarah pada penyintas kuat yaitu Rick Grimes. Namun ia sengaja mengaburkan Rick sebagai B agar ia tak dijadikan objek penelitian layaknya nasib Sersan Barka. Menuju ending, Hulk mengatakan pada Jedis bahwa untuk masuk ke dalam CRM, Jedis harus menukar seseorang sebagai tiket masuk bagi dirinya. Hal ini memang benar, karena selain Rick Grimes, Jedis juga telah membawa Head, yang juga merupakan survivor tangguh. Head terakhir terlihat bersama Tara. Mereka terpisah di sebuah jembatan. Anak nongkrong apa yang terjadi pada Head selanjutnya setelah Jedis membawanya ke CRM, mengingat sampai series originalnya selesai, tak ada penjelasan tentang karakter Head. Begitupun di TWD War Beyond. Kemungkinan besar nasib Head akan dijelaskan pada spin-off Rick and Mission. Apakah ia masih hidup atau berakhir seperti Sersan Barka? Kemungkinan besar akan terjelaskan dalam spin-off ini. Anak nongkrong selain menangkap Head dan Rick Grimes, Jedis juga sebenarnya telah ancang-ancang untuk membawa Gabriel dan Negan. Menurut anak nongkrong, apakah kedua orang ini juga seperti Rick? Dr. Laila Belshaw pada akhirnya mengakui pada Iris dan Hope bahwa CRM telah melakukan genosida di Omaha dan kampus koloni, yang merupakan bagian dari uji coba POTUS Project. Keputusan ini menewaskan dengan sengaja sekitar 100.000 manusia yang ada di sana. Mereka diledakkan dengan kombinasi gas klorin dan ekstrak kimia yang berasal dari alga. Campuran bahan-bahan ini seharusnya memperpanjang waktu kematian sebelum seseorang kembali menjadi walker dengan tujuan untuk menghentikan penghidupan kembali. Namun langkah kecil dan sejumlah besar subjek uji diperlukan untuk membuktikannya. Dr. Belshaw tak diberi pilihan oleh CRM untuk hal ini.
Di akhir episode, Jadis mengatakan pada Hug tentang semua rincian dari Project Potus. Hug shock ketika mengetahui bahwa apa yang terjadi di Omaha akan terulang. Hug mengatakan hal ini pada Percy, dan Percy mengkomunikasikannya pada tim lainnya. Dan terungkap, CRM sudah merencanakan melakukan hal yang sama ke Portland. Pada intinya, CRM tidak pernah berencana memiliki aliansi jangka panjang. Aliansi 3 pada kenyataannya hanyalah cara bagi CRM untuk mengetahui rivalnya. Seperti yang telah kita singgung di awal, bahwa CRM tak segan-segan menghabisi apapun dan siapapun yang dianggap penghalang. Tujuan mereka termasuk memusnahkan kelompok Indira yang telah menjalin kerjasama dengan mereka bertahun-tahun. Atau melakukan konspirasi seperti yang dilakukan oleh Elizabeth Kublek terhadap para remaja. Kublek memang telah mengincar Hope yang jenius seperti ayahnya dan akan dijadikan salah satu saintis untuk CRM. Dia kemudian mengatur strategi dengan cara memberikan peta yang menunjukkan laboratorium penelitian tempat ayahnya bekerja. Hal ini ia maksudkan agar Hope keluar dari kampus koloni yang akan diledakkan. Hope, Iris, Silas, dan Elton kemudian keluar dari sana, dan Hug alias Jennifer Malik dan Felix ditugaskan untuk mencari mereka. Namun sebenarnya Hug memiliki agenda sendiri untuk memisahkan Hope dari yang lain, dengan mengorbankan Tony, pamannya Percy, dan mengkambing hitamkan Silas. Tak mengenal kompromi, CRM juga tak segan-segan untuk menghukum tentara maupun petinggi mereka yang dikira tak sejalan seperti yang dilakukan terhadap Sersan Mayor Barca ketika ia mempertanyakan mengapa CRM membunuh penduduk kampus koloni. Padahal mereka adalah warga sipil yang tak bersalah. Letkol Kublek berkilah bahwa meskipun mereka saat ini bukan ancaman, namun mereka akan menjadi ancaman. Sersan Barca kemudian ditahan di komplek kesehatan dan kesejahteraan. Karena hal ini, yang ujungnya digunakan sebagai subjek uji untuk eksperimen Dr. Laila Belshaw. Begitupun semua mendapat karmanya, di mana Dr. Belshaw harus mati di tangan tes subjeknya, karena Jadis tak puas dengan hasil penelitian wanita itu. Tes subjek memang menunjukkan keterlambatan resurrection, namun hal ini tak cukup bagi Jadis. Anak nongkrong di ending The Walking Dead World Beyond, orang-orang seperti Hug dan suaminya Dennis ketrigger dengan pemahaman para teenager, Iris, Hope, Silas, Elton, Percy, dan lainnya, yang membuat mereka membentuk tim dan berusaha menggagalkan misi penghancuran Portland, seperti yang akan CRM lakukan pada kampus koloni dan Omaha. Hingga akhirnya mereka berhasil menggagalkan misi tersebut dengan meledakkan gas klorin yang ada di gedung penyimpanan. Walaupun hal ini memakan korban, baik dari pihak CRM maupun tim Hug. Semua memakan karmanya, tak terkecuali petinggi seperti Newton dan Elizabeth Kublek. Kublek kemudian ditangkap dan dipenjarakan karena Jadis merasa wanita itu meragukan apa yang mereka lakukan. Tapi Mission Complete Hope dan kawan-kawan masih jauh untuk menghancurkan CRM sebagai organisasi yang kuat. Namun mereka berhasil menyisipkan penyusup di tubuh CRM, yaitu Silas. Jadis tak menyadari jika Silas adalah bagian dari tim Hug, dan ia mengangkat Silas menjadi seorang army untuk CRM. Sementara mereka juga memiliki saintis Leo Bennett dan putrinya Hope. Dan Iris memilih berangkat ke Portland, mungkin akan mengungkap pada komunitas di Portland mengenai kelicikan CRM. Anak nongkrong, ada kemungkinan besar karakter-karakter seperti Jadis, Hope, Iris, Silas, atau Elton akan muncul kembali di beberapa upcoming spin-off TWD, Rick and Mason, Daryl Dixon, atau Dead City. Tapi mengingat koneksi paling kuat adalah antara spin-off Rick Grimes dan CRM, teorinya kemungkinan para remaja seperti Silas, Hope, dan lainnya akan bersekutu dengan Rick untuk menyusun konspirasi di balik CRM. Baris banget gak sih kalau plot kisahnya seperti ini? Anak nongkrong mengingat Commonwealth merupakan komunitas yang maju dan berkembang dengan terdapatnya fasilitas-fasilitas modern yang dibangun. Lumrah saja jika kita bertanya-tanya, adakah hubungan antara Commonwealth dan CRM?
Mungkinkah Commonwealth merupakan salah satu regional layaknya Omaha, Portland, atau kampus koloni? Namun, sepanjang series TWD Origin selesai, begitupun TWD Worbion, tak ada tanda-tanda atau petunjuk maupun clue yang mengarah jika Commonwealth ada hubungannya dengan CRM. Ya, dua komunitas ini memang tak memiliki hubungan. Anak nongkrong, perbandingan antara CRM dan Commonwealth sangat jauh. Melalui video pengantar Commonwealth yang diucapkan Len Hosby, terhitung hanya 50.000 orang yang hidup dalam komunitas tersebut. Sementara korban kampus koloni saja mencapai 100.000 orang. Belum lagi jika kita membandingkan peralatan, kendaraan, fasilitas penelitian maupun sumber daya manusianya, CRM berada jauh di atas Commonwealth. FYI, Commonwealth sendiri memang merupakan sebuah komunitas yang terdapat dalam komiknya. Dan 10 tahun setelah lengsernya Pamela Milton, Commonwealth berada di bawah pimpinan Maggie. Dan mereka berencana membangun rel kereta api yang digagas oleh Eugene sebagai penghubung dengan aliansi barat. Meskipun kesimpulannya antara CRM dan Commonwealth tak berhubungan, tapi lewat beberapa spin-off-nya nanti tak menutup kemungkinan dua komunitas ini akan saling bersinggungan. Menurut Jedis, salah satu komunitas yang dimiliki organisasi CRM terletak di suatu tempat yang sangat jauh. Jadi kemungkinan besar basis operasi CRM tidak berada di sekitaran area Rick Grimes dan komunitas di Virginia. Sangat jauh. Menurut Jedis di sini bisa jadi berada di luar wilayah selain US. Jika kita memperhatikan ending scene The Walking Dead Worbion yang menampilkan ilmuwan dan seorang pria yang menodong pistolnya, set berada di Paris, Prancis. Teorinya basis operasi CRM bisa jadi berada di Prancis. Hal ini nantinya mungkin akan terjawab lewat spin-off Daryl Dixon. Sejauh ini kita hanya bisa berteori saja. Karena memang belum ada petunjuk jelas mengenai anggota organisasi tersebut yang termuat dalam series maupun spin-off-nya. Namun jika kita jeli, orang-orang CRM ini kemungkinan tak hanya didominasi oleh orang US, namun juga orang British yang terdengar dari aksen bicaranya seperti Elizabeth Kublek. So, hal ini memperkuat teori bahwa basis CRM kemungkinan berada di Prancis, karena CRM sendiri bisa jadi tak dibangun oleh satu negara saja, melainkan melibatkan banyak negara. Di beberapa daerah setelah wabah zombie melanda, Civic Republic dibentuk di Philadelphia, Pennsylvania. Dengan kecanggihan teknologi, Republik Sipil membentuk organisasi militer yang kokoh di dalam masyarakat. Meskipun tujuan mereka sebenarnya masih rancu, namun CRM melakukan pembangunan kembali masa depan peradaban. Salah satu hal menonjol tentang CRM adalah helikopter yang mereka miliki dan tak dimiliki komunitas lainnya. Heli ini digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan persediaan dan sumber daya yang berharga di setiap daerah. Tak lama setelah wabah, Civic Republic melakukan kontak dengan zona aman militer lainnya di Portland, Oregon, dan Omaha, Nebraska, membentuk aliansi 3. CRM kemudian dihubungkan dengan Portland dan Omaha dengan 3 lingkaran sebagai simbol mereka. Anak nongkrong, organisasi CRM merupakan ide utama untuk serial The Walking Dead Worbion. Sementara bagi series original dan FTWD, kemunculan CRM diwakili oleh Isabel untuk sebagian besar series Fear the Walking Dead dan Jedis atau N bagi serial originalnya. Untuk kalian yang mengikuti salah satu atau dua series ini, mungkin saja ada yang terlewat dengan tanda dan kemunculan CRM. Karena memang CRM tak secara gamblang dimunculkan terutama untuk serial originalnya. So, kapan sih CRM pernah muncul dalam The Walking Dead dan Fear the Walking Dead? Berikut uraiannya. Ketika menuju ke komunitas Scavenger untuk bertemu dengan Anne dan kelompoknya dalam rangka meminta bantuan dalam pertempuran melawan The Savior, Rick sempat melihat sebuah helikopter hitam terbang menjauh dari daerah Scavenger. Ada kemungkinan terjadi aktivitas barter sumber daya dan survivor yang ditangkap oleh para Scavenger. Rick cukup bingung dengan kemunculan helikopter di tengah keruntuhan dunia akibat zombie apokalipto.
Ketika Rick datang untuk meminta Anne dan komunitas Scavenger mendaftar dalam perang melawan The Savior, Anne menolak dan menyuruh Rick melepaskan semua pakaiannya, kemudian menahannya. Anne kemungkinan menghubungi CRM dan mengatakan pada mereka bahwa seorang Egg kini sudah ia tandai. Setelah Rick ditahan, Anne dan para Scavenger mencoba mempersiapkan Rick untuk dikirim ke CRM. Anne melepaskan Winslow, Walker yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk alat penggigit orang-orang yang kemungkinan akan dikirim ke CRM sebagai tes subjek. Namun di luar perkiraan, Rick mampu menghadapi Winslow meski dengan perjuangan yang sangat berat, sehingga meyakinkan Anne dan Scavenger untuk berperang melawan The Savior. Setelah berhasil menangkap Negan, Anne bersiap untuk menyerahkan pria itu ke CRM. Jam tangannya berbunyi berkali-kali, mungkin menandakan waktu untuk penjemputan. Ia meninggalkan Negan sejenak dan kembali dengan gerobak Walker. Negan menembaknya dengan pistol yang berhasil ia dapatkan dan mengancam akan membakar setumpuk foto kenangan dengan suar yang ia temukan di atasnya. Anne mencoba merebut suar dari Negan, namun suar itu jatuh ke genangan air dan membuat Anne cemas. Suar tersebut kemungkinan sebagai penanda bagi helikopter CRM bahwa ia siap menukar survivor dengan mereka. Namun ketika Anne menghidupkan suarnya, helikopter berbalik dan pergi. Negan bertanya tentang helikopter tersebut, namun ia menolak untuk menjelaskan. Di tepi sungai dekat sebuah booth 672, Rick Grimes yang saat itu mengenakan jaket Alliance of the Tree panik setelah ia menulis surat untuk mission. Ketika mendengar sebuah helikopter, ia bergegas melempar ranselnya ke booth. Ketika pilot CRM memanggil Rick sebagai Consignee Grimes dan memintanya untuk menyerah. Pilot kemudian mengatakan, "It's like they told you, there's no escape for the living." Rick mengangkat tangannya dan menyerah. Said, hold it to your heart. It's true. Di lokasi kecelakaan pesawat, salah satu army yang menjadi Walker berada di antara kawanan yang menyerang grup Morgan. Pria itu mengejar Al yang tak bisa menusuk kepalanya akibat helm yang ia gunakan. Al mendorongnya dan menusuk pria itu di tiang. Al merekamnya dengan kamera video dan mulai menemukan berkas-berkas CRM di sana. Setelah ditangkap oleh Isabel, Al melihat Isabel membakar tubuh Beckett dan berlari untuk menyembunyikan rekamannya dan peta milik Beckett. Helikopter kehabisan bahan bakar dan keduanya harus bekerja sama untuk mengambil bahan bakar helikopter dengan hanya 72 jam sebelum tim penyelamat tiba. Protokol CRM mengharuskan Isabel membunuh Al karena misi mereka tak boleh diketahui oleh siapapun. Tapi Isabel memilih untuk membiarkan Al hidup. Al dan Dwight datang ke sebuah gedung di Dallas, Texas yang merupakan spot untuk CRM. Al mencoba memberi kode pada Isabel, walaupun nyawanya adalah taruhannya. Namun ternyata ia malah memberi warning tentang bangunan yang terserang wabah pes, tanpa mengungkapkan identitasnya. Isabel menawarkan perbekalan yang ia miliki dengan konten bir dan antibiotik sebagai balasan terima kasih sebelum berangkat ke tempat spot lainnya. Memberi peringatan kepada atasannya bahwa lokasi drop telah dibakar. Al kemudian menggunakan antibiotik untuk menyembuhkan orang-orang di gedung wabah. Mengikuti Isabel pergi menuju AWOL untuk menyelamatkan grup Morgan dari kehancuran nuklir di Texas, CRM mengirim tim reklamasi untuk mengejar Isabel. Ketika Morgan dan Al kembali ke Van Swat Al, CRM tiba dengan helikopter segera setelah Al mendengar mereka di radio. Morgan, Al, dan Grace terpaksa melarikan diri dari tentara CRM, sementara Al berusaha menjaga grupnya tetap aman dan keluar dari pertarungan sebaik mungkin.
Anak nongkrong selain Jadis, Elizabeth Kublek, Hugh, dan Isabel yang telah kita bahas di depan, ada beberapa agen CRM yang penting untuk kalian ketahui. Di antaranya adalah Mayor Jenderal Bill, yang kerap diucapkan oleh para CRM seperti Jadis dan Kublek. Namun sampai The Walking Dead War Beyond tamat di musim kedua, Jenderal Bill belum juga muncul. Siapakah Jenderal Bill sebenarnya? Adakah hubungannya dengan spin-off Rick Grimes dan Mission? Berikut beberapa agen Civic Republic Military. Letnan Frank Newton adalah tentara yang sangat setia pada CRM. Ia selalu mematuhi perintah atasan hingga menjadikannya salah satu sekutu CRM yang paling dapat dipercaya dan diandalkan. Newton tak ragu untuk membunuh orang yang sebenarnya tak bersalah dan melakukannya tanpa pertarungan dan keraguan. Namun begitupun, Frank terbukti benar-benar memperhatikan keselamatan orang-orang yang berada di bawah komando dan pelindungannya. Salah satu kebaikan dari sifat Frank Newton. Dalam endingnya, Frank dan Felix saling berhadapan, dan Frank mencoba men-trigger psikologis Felix yang menjadi titik kelemahan pria itu. Namun Felix tak semudah itu dilumpuhkan. Ia melepas kawanan Emtis kepada Frank, dan terbukti jika Frank memiliki senjata kedua yang sebenarnya akan ia pakai untuk membunuh Felix. 2 minggu setelah wabah global, militer AS mulai melakukan napalm di semua kota besar di Amerika Serikat, termasuk Lincoln, sesuai dengan operasi Kobal. Felix merasa ia harus bersama keluarganya dan berusaha menelpon mereka, namun semua komunikasi gagal. Meskipun pada akhirnya ia berhasil mencapai rumahnya dan mencoba membantu mereka, namun ayah dan ibunya mengunci pintu, mematikan lampu dan mengusir Felix. Mereka mengatakan tidak membutuhkan bantuannya dan menolak Felix. Felix menangis dan kembali ke universitas. Dr. Leo Bennett kemudian membentuk komunitas kampus koloni yang terhubung dengan zona aman militer Omaha yang akhirnya berada di bawah CRM. Felix kemudian menjadi petugas keamanan komunitas dan menjadi pelatih survivor. Felix juga menjadi bagian dari keluarga Bennett. Will Campbell juga merupakan penduduk kampus koloni, hingga ia dipindahkan ke fasilitas penelitian di New York sebagai wakil kepala keamanan Dr. Leo Bennett dengan Romano. CRM pada awalnya akan membunuh Will, namun mereka gagal dan terkecoh dengan trik menipu dari Will. Mereka pikir pria itu sudah mati. Will kemudian melarikan diri dan mendapatkan perlindungan di Perimeter bersama Iris, Felix, Versi, dan Elton. Dennis dipecat dari Sersan dan ditugaskan untuk mengambil alih Civic Republic Cool Facility 1, yaitu sebuah fasilitas di mana orang-orang di sana ditugaskan untuk membersihkan para MTs. Silas kemudian bergabung dengan Civic Facility 1 dan Dennis bertindak sebagai mentornya, yang pada akhirnya menumbuhkan ikatan kuat layaknya ayah dan anak. Dennis pada akhirnya gugur di dalam misi penggagalan pengiriman gas beracun ke Portland. Di sini jelas terlihat jika Silas tak rela dan sangat kehilangan Dennis. Nah anak nongkrong, petinggi CRM yang satu ini memang sangat membuat kita penasaran. Kita tahu namanya, pernah mendengar suaranya ketika berbicara dengan Jadis, dan sign surat perintah penangkapan Elizabeth Kublek, namun kita tak pernah melihat orangnya. Namun yang jelas ia adalah ayah dari Mason Bill yang naksir Hope. Ada kans Majen Bill ini akan muncul dalam spin-off Rick Grimes and Mission. Tampaknya Majen Bill ini sangat kuat dan berpengaruh di CRM. Ia memegang banyak otoritas dan juga merupakan pemimpin yang kejam yang telah menyebabkan kematian lebih dari 100.000 orang dengan memerintahkan komunitas mereka untuk di bumi hanguskan. Satu yang pasti, Bill adalah pemimpin yang sangat tegas. Anak nongkrong, bagaimana dengan kalian? Apakah anak nongkrong punya petunjuk dan teori lain tentang CRM? Tulis di kolom komentar ya.